posisi itu sangat equal kehidupan. Ini sebetulnya hadir tanpa akar sejarah atau merupakan kelanjutan dari peradaban sosial atau masyarakat madani yang telah dikembangkan oleh para leluhur kita. Jawaban sederhananya tentu ini tidak muncul tiba-tiba, karena tidak mudah membangun sebuah tradisi yang betul-betul telah merangkak di tengah-tengah masyarakat. Pasti melewati sebuah proses yang sangat panjang. Kesetaraan hubungan antar masyarakat ini sebetulnya juga telah dicerminkan di dalam satu tradisi yang terlahir dari budaya kesetaraan. Budaya kesetaraan ini terilhami oleh falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Falsafah bahwa selain Tuhan sebagai Sang Pencipta, siapapun yang beragam itu tetap dalam satu kesetaraan sebagai sesama makhluk ciptaannya Allah, memiliki hak kehormatan, harkat martabat yang sama. Ada satu warisan tradisi yang saya tahu itu tarian ronggeng. Saya tidak tahu kalau di Pati itu masih dijaga, karena beberapa warisan kebudayaan atau ritus-ritus sosial, bukan ritus yang ritual ya, ritus-ritus sosial, ada kemiripan antara di daerah kami Pati dan Tuban. Ronggeng itu tayuban itu ya? Beda. Oh, beda. Dalam ronggeng itu yang dipraktekkan di Pati itu adalah ada dua pemeran, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ini menggunakan cadar perempuan, yang perempuan menggunakan cadar laki-laki. Dibalik. Dibalik. Ini sebetulnya terjemahan dari falsafah teosofi ya, tauhid tasawuf tingkat tinggi, bahwa kesempurnaan, sifat sempurnanya Allah yang maha agung, yang maha kuasa, dari semua sifat-sifatnya yang dikenalkan kepada kita melalui asma-asmanya itu sebetulnya bisa kita pahami dalam dua makna besar, yaitu makna al-jamal dan makna al-kamal. Al-jamal adalah sifat kelembutan, sifat keindahan, sebuah makna feminin, makna kelembutan, makna keperempuanan. Dan menghindari kata wanita ya, perempuan, karena dia yang berurusan dengan empu, yang harus mengempu dan mengampu, betul-betul menimang masyarakat manusia, perempuan. Dan juga ada sifat al-jalal, sifat keperkasaan, itu sifat maskulinitas. Dua sifat yang menyatu padu, dua sifat maha yang menyatu padu pada Allah ini kemudian dibahasakan oleh para ahli teosofi sebagai sifat al-kamal, sifat kesempurnaan. Kita kembali ingatan kita pada tadi beberapa kajian terkait dengan tabana itu, di mana huruf ta-nya adalah simbol kesempurnaan. Jadi kesempurnaan sifat-sifat ketuhanan itu coba dipahami oleh leluhur kita yang luar biasa sebagai para kesatria yang pinagito itu, bagaimana diterjemahkan dalam kebudayaan konkret, kebudayaan nyata sehari-hari. Nah, ajaran yang setinggi itu disimbolisasikan di dalam sebuah tarian. Soal kemudian tarian ronggeng menjadi pentas yang mohon maaf agak bernada seksualitas, menonjolkan seksualitas, itu pasca koloni Belanda. Memang sengaja diprofankan, yang semula bersifat transenden, bersifat teosofis, itu kemudian dibikin diduniawikan, dijadikan seakan ini pertunjukan, bahkan lekat dengan hedonisme, lekat dengan kehidupan mencari kesenangan, mengumbar nafsu syahwat dan segala. Padahal sesungguhnya lahirnya ronggeng tidak seperti itu. Ronggeng mencerminkan falsafah kesetaraan dan falsafah keselarasan antara al-jamal dan al-jalal, antara sifat ibu dan sifat keayahan, di mana ibu menjadi
prinsip utama sifat keibuan yang itu dicerminkan di dalam karya Tayub yang mengalami nasib yang sama, diduniawikan oleh koloni Belanda dan dipentaskan, dilengkapi dengan kebiasaan-kebiasaan yang arahnya pada hedonitas. Semula tarian Tayub adalah tarian rohani, tarian spiritual, di mana penari utamanya adalah seorang ibu perempuan, sifat al-jamal, yaitu sifat kerahmanan, kurang lebih begitu, yang dinyatakan dalam simbol tarian Tayub, di mana perempuan sebagai poros, di mana laki-laki mengitari, sifat al-jalal, sifat keperkasaan mengitari. Artinya kebudayaan yang harus dibangun, kebudayaan Rahman adalah kebudayaan keibuan. Tapi tradisi yang dilahirkan, tata negara, tata ekonomi harus kokoh, yaitu tradisi keayahan yang dimunculkan. Tapi pemangkunya siapa? Pemangkunya adalah tradisi kesadaran dan falsafah keibuan ini juga dalam pikiran bawah sadar kita mengikuti perkembangan istilah-istilah seperti ibu kota, termasuk ibu pertiwi, ibu pertiwi, bupati, bapak pati, termasuk budaya, tidak ada Pak Ayah, Pak Dayan, tidak ada budaya. Ya, kemudian tarian yang begini ada yang mengatakan simbol Allah ya, satu sisi ya, tapi istilahnya adalah rumus kesatuan manunggal yang dicerminkan kesadaran manunggal ini untuk menyelaraskan apa? Tadi dalam lagu Sabda Krishna juga dikutip menyelaraskan Tribawana, atau dalam bahasa teosofi kita Islam adalah Baitul Makmur, Baitul Haram, Baitul Muqaddas. Nah, kalau dalam tradisi Hindu dipahami sebagai simbolisasi Brahmana, ya Brahma, Wisnu dan Shiva. Itu sebuah pembahasan. Tapi Tribawana ini harus dibangun dengan kesadaran keselarasan, kesadaran kemanunggalan yang dalam versi Islam disebut sebagai tauhid, yang artinya adalah menuju posisi wihdah. Karena semua kita yang bineka ini sebetulnya bersumber dari Sang Maha Satu. Maka posisi ikhwan. Nah, tradisi Tayub saya yakin masih terawat baik di Tuban. Masih terawat baik ya. Ronggeng kalau bisa dimunculkan kembali, dan harapan kami tradisi itu dipulihkan, dibawa kembali pada spirit semula. Itu sebagai tarian spiritual. Saya yakin masih ada beberapa sesepuh yang sangat paham akan filsafat makna tasawuf, makna teosofi yang terkandung di dalam tarian Tayub dan juga tarian Ronggeng, Nah, soal apa itu yang kecenderungan ya. Nah, kecenderungan itu kan semacam tradisi sisipan lahir dari budaya parodi, bagaimana menyampaikan kritikan secara santun melalui panggung seni. Tidak harus demo-demo. Nah, tidak harus demo-demo. Leluhur kita itu caranya dalam menyampaikan kritikan itu melalui seni. Dan itu wadahnya, lembaga tradisi seninya adalah apa itu? Kecenderungan. Saya kira cara kita mengkaji sejarah kebudayaan antara lain bisa kita unggah, bisa kita bongkar melalui ritus-ritus sosial, ritus kesenian dan kebudayaan yang kita terima saat ini, tapi harus kita pulihkan, harus kita murnikan kembali maknanya sesuai gagasan awal ya dimunculkan oleh para leluhur kita. Baik, mungkin monggo kita jadi pancingan bahwa semua itu Tuban memiliki gitu loh. Nah, Tuban kita nggak bisa mimiti pergerakan kebudayaan itu membangun peradaban Rahmani, khususnya di Tuban. Dari Tuban mengilhami Nusantara, dari Nusantara mengilhami Indonesia. Yo kebangetan banget. Wong kabeh modele iki wis diduweni wong Tuban kabeh modele. Daerah liya-liya itu rada-rada meri saja. Model semono lagi kan nggo apa? Monggo digawe.